Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Erika Amana Septiana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dapat dirunut berdasarkan garis waktu atau timeline yang terjadi sepanjang masa perjuangan setelah kemerdekaan. Pertengahan 1960-an merupakan masa transisi di Indonesia, di mana terjadi pergantian kepemimpinan dari Soekarno kepada Jenderal Soeharto, atau kita mengenalnya dengan sebutan Orde Baru. Pergolakan politik terbesar yang terjadi dimulai ketika 7 perwira senior TNI tewas pada 30 September 1965 dengan dugaan dibunuh oleh pemberontakan PKI. Garis waktu yang pertama adalah masa 1966 sampai 1967 yang dikenal sebagai masa transisi ke Orde Baru. Orde Baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa. Untuk pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik militer sehingga lingkup sosial masyarakat. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Berbagai tindakan pemuda dan mahasiswa pada masa transisi ini, salah satunya aksi Tritura, di mana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. 2. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat perintah ini diterbitkan sebagai anggota demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966 sehingga pemerintah mengadakan sidang kabinet dalam mengatasi krisis. Tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat yang bertugas saat itu adalah Maijen Soeharto, untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tokoh di balik perumusan Super Semar adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahfud, dan Basuki Rahmat. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Kamtib untuk pemulihan keadaan dan kewibawaan pemerintah dalam menjalankan tugas penerimaan mandat. Diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.
Legend Soeharto harus menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Semar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam pelaksanaan masalah ini. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan tolaknya pidato penanggung-jawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI. Namanya semakin populer dalam pemerintah yang masih dipimpin oleh Soekarno. Soeharto sebagai penggemar Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Super Semar membuat Soeharto memiliki kekuasaan sebagai pelaksanaan pemerintah, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintah. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang berakhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto demi menjaga keutuhan bangsa. Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban TAP MPRS NUS 9 atau MPRS 1966 Jenderal Soeharto pada 29 Februari 1967. Akhirnya pada 22 Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS berisi soalan yang dianggap penting. Lantaran isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G30 SPKI, maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota RS. Pada 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi penangkap Nawaksara. Setelah membahas penawaksara pada tanggal 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan pada tanggal 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional sehingga pada 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Maka pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi penjabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum V MPRS. Demikianlah presentasi saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.